Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan hasil review buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The Story of Quranic Text. Langsung saja. Pertama, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 6. Kodifikasi Utsman bin Affan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pengumpulan Al-Quran setelah Nabi Muhammad SAW wafat pertama kali dilakukan oleh Zaid bin Thabit di masa Abu Bakar, yang kemudian berpindah tangan kepada Umar bin Khattab, dan akhirnya berada dalam kepemilikan Hafsah yang kini dijadikan basis kodifikasi oleh Utsman bin Affan. Utsman mempercayakan kepada kedua belas orang, yang diantaranya ada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, untuk mengurusi tugas dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran dengan menuliskannya menggunakan dialek Quraisy. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam logat mereka. Ia juga memerintahkan orang-orang yang memegang salinan Al-Quran untuk menyerahkan salinan tersebut dan bersumpah atasnya, yang kemudian ia menyusun dan membandingkannya untuk menjadikannya ke dalam satu mushaf. Setelah proses pengkodifikasian ini selesai, ia menyebarkannya ke dalam berbagai wilayah metropolitan, yang diantaranya itu di Madinah, Kufah, Basrah, Damaskus, dan sisanya disimpan sendiri oleh Utsman, yang kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Induk. Susunan dalam Mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Al-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf yang menurutnya tertib suratnya murattaban li suwarihi. Jumlah keseluruhannya dalam Mushaf Utsmani ada 114 surat dan 6.236 ayat. Dalam penentuan jumlah tersebut mengalami perbedaan yang dikarenakan perbedaan dalam penetapan basmalah sebagai ayat atau bukan, dan Fawatihah Suwar sebagai ayat atau ayat-ayat terpisah. Selanjutnya bab 7. Otentitas dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Muhammad SAW, yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita dewasa ini juga memberitakan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Seperti halnya kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan, sehingga tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Namun, dalam tradisi Islam, perbedaan teknis antara hadis qudsi dan Al-Quran telah dielaborasi sedemikian rupa. Hal-hal yang ditekankan dalam perbedaan teks ini antara lain adalah: pertama, Al-Quran itu mukjizat, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kedua, penisbatan Al-Quran semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan penisbatan hadis qudsi kepada Tuhan bersifat pengkabaran. Yang ketiga, periwayatan Al-Quran bersifat mutawatir, hadis qudsi tidak demikian. Yang keempat, pembacaan Al-Quran adalah bernilai ibadah dan berpahala, dan karena itu dibaca di dalam sholat, sementara hadis qudsi tidak diperintahkan untuk dibaca di dalam sholat. Selain pembahasan hadis qudsi, dalam bab ini juga membahas mengenai persoalan berkaitan dengan nasikh mansukh, yang secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama pembahasan tentang nasikh mansukh. Di antaranya yaitu: yang pertama, wahyu yang dihapus baik hukum maupun bacaannya dalam mushaf, nas al-hukum wa al-tilawah. Yang kedua, wahyu hanya terhapus hukumnya, sementara teks atau bacaannya masih terdapat dalam mushaf, nas al-hukum duna al-tilawah. Dan yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku, nas al-tilawah duna al-hukum. Dari ketiga kategori di atas, hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentitas dan integritas mushaf yang ada di tangan kita dewasa ini, yakni Mushaf Utsmani, yang keduanya sama-sama menyeratkan tidak direkamnya sejumlah wahyu secara tertulis dalam mushaf tersebut. Sekalipun demikian, wahyu-wahyu yang dinyatakan terhapus ini sebagiannya masih sempat direkam dalam sejumlah hadis serta di riwayat lainnya. Selanjutnya,
kita lanjut dalam buku The History Quranic Text. Bab 7, Mushaf Utsmani. Tidak jauh berbeda dengan bab 6 dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang membahas mengenai kodifikasi Mushaf Utsmani. Dalam bab ini juga, Utsman berusaha mengumpulkan naskah tersendiri atau otonom yang kemudian dibandingkan dengan suhuf yang lainnya juga. Alasannya yang paling mendekati kemungkinan barangkali sekadar upaya simbolik. Satu dasawarsa sebelumnya, ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan di tempat lainnya tidak bisa berpartisipasi dalam kompilasi suhuf untuk menarik lebih banyak kompilasi bahan-bahan tulisan naskah Utsmani tersendiri, memberikan kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting ini. Dalam keterangan di atas tidak terdapat inkonsistensi di antara suhuf dan mushaf Utsmani, dan dari dua kesimpulan yang luas ini terdapat hal penting, yaitu pertama, sejak awal teks Al-Quran sudah benar-benar kukuh dan tidak cair sebagaimana sementara mereka menuduh, dan rapuh sehingga abad ketiga dan kedua metodologi yang dipakai dalam kompilasi Al-Quran pada zaman kedua pemerintahan sangat tepat dan akurat. Bab 8. Perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Pada abad pertama Hijriyah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian yang disebut manazil. Pembagian ini adalah sebagai perkembangan kajian yang dilahirkan oleh Al-Hajjaj dan telah berfungsi sebagai alat yang dibermanfaatkan untuk semua orang yang memakainya bermacam-macam batasan seperti menggunakannya tinta emas dan perkembangan